Kau tahu tidak? Penghitungan suara sekarang lagi berlangsung di KPU. Dan kelihatannya dari secara tampilannya, suara yang paling tertinggi adalah di 02. Tapi yang jadi permasalahannya, yang 01 sama 03 kayaknya tidak mau terima. Mereka bilang itu ada kecurangan. Padahal ini udah melewati sampai di KPU loh penghitungan suaranya. Tapi giliran CNN yang upload salah input, mereka percaya bahwa itu kemenangan ada di mereka. Dari sini kita lihat, kalau kalah tidak mau terima, kalau menang baru mau terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta kepada Anies Baswedan ya, tolonglah ya, Anda itu kalau sudah memang Anda punya suara memang sudah rendah ya, cuma 26%, gak usah berkoar-koar, gak usah menuntut sana sini ya, memang sudah rendah suara sampai bawa ke angket, membuat angket segala. Anda licik banget ya, Anda malah pingin terjadinya angket biar Anda pemenang keduanya bisa jadi presiden. Gak segampang itu ya, dengan persen 26 mau jadi presiden. Anda juga bukan orang Indonesia asli, Anda nona pribumi ya. Anda telah membuat perpecahan bangsa ini dengan menjual-jual agama ya. Jangan buat Islam, jangan kotorin Islam dengan menjual-jual agama Islam untuk kepentingan ambisi Anda jadi presiden. Anda sudah racuni umat Islam sampai umat Islam jadi arogan, jadi harus seperti jadi racun nih pikirannya. Contohnya dalam keluarga saya, dari kakak, abang, adik saya, semuanya udah teracunin. Menganggap saya PKI, menganggap saya bukan orang Islam, menganggap saya masuk neraka karena saya nggak memilih Anda. Udah banyak orang umat Islam yang Anda racuni seperti itu dengan antek-antek Anda, bertopengkan agama. Itu Faisal Assegaf itu, arogan itu. Di Aceh banyak kecurangan. Orang Aceh juga udah teracunin dengan cara-cara Anda. Apa ambisi Anda itu siapa? Jangan sampai Anda memimpin negeri ini, memimpin Jakarta pun jangan sampai. Saya malah menginginkan karena AHY sudah jadi menteri ya, ya sudahlah. Saya ingin Pak Ridwan Kamil jadi gubernur DKI. Yang biar yang jadi gubernur Jawa Barat adalah Kang Deddy. Ridwan Kamil nggak munafik, gak jual-jual Islam, tapi kerjanya bagus. Bukan dia nggak taat dengan Islam, tapi dia nggak meracuni orang. Anda itu siasat misi Anda jual Islam, tapi Anda juga merapat ke PDI kan? Dulu kalian bilang PDI itu liberal, PDI tidak Islami, tapi kan kamu merapat ke sana, barisan merasa paling kanan, paling Islami. Dulu menganggap PDI tidak Islam, tapi merapat demi ambisimu jadi presiden. Anda lah otak dalam segala-galanya. Otak untuk perpecahan bangsa ini Anda. Anda yang meracuni seluruh rakyat Indonesia untuk terpecah belah. Hanya bisa menjadi presiden. Anda tuh siapa? Anda tuh pendatang. Udah Anda racuni umat Islam. Jadi arogan, jadi barbar karena siasat Anda sama Faisal Assegaf. Itu kalian berdua otaknya. Oke gas, gas ndasmu. Dengar ya. Lu kalau nggak paham hukum, nggak paham bagaimana caranya berdemokrasi, bagaimana caranya memilih siapa yang paling benar, ya kan? Oke lah kalau tiga-tiganya punya kesalahan, tapi kita akan memilih yang terbaik dari yang terburuk. Bukalah mata dan pikiranmu. Diinget nih, jangan pernah ngerasa paling berjasa sama hidup orang lain. Apa yang pernah lu lakukan belum tentu seimbang dengan apa yang dia perjuangkan dan dia korbankan sampai dia ada di titik sekarang. Paham gak lu? Emang yang punya surga kelompoknya pendukung Pak Anies? Hah? Iya. Kenapa nggak minta mati duluan? Ngapain lama-lama di dunia? Ngapain? Kalau katanya dijamin masuk surga, mendingan aku minta mati sekarang. Sallallahu ala Muhammad. Saya pendukung 01 sudah logowo. Semoga Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa menjadi pemimpinnya amanah untuk Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Nah, kayak gini nih guys, dari orang cerdas jadi orang waras.
Jadi cerdas aja itu juga nggak cukup guys, kalau kita nggak waras. Jadi harus waras dulu baru cerdas. Karena kata orang kalau terlalu cerdas jadi nggak waras. Tapi komen kayak gini enak nih, nenangin hati gitu kan, tenang, ya kan, legowo, ya kan. Jadi jangan ada lagi yang bilang menang karena curang aja bangga. Daripada curang masa juga kalah. Itu yang paling udah. Sampai Prabowo jadi presiden, gantung leher saya di depan pasar Gunung. Oke, siapa aja orang yang nemuin orang tadi, kejar, tangkap, ikat, lalu gantung di tempat terdekat. Biar dia belajar jadi orang nggak boleh takabur. Gitu tuh kalau orang terlalu takabur. Biar dia belajar apa arti hidup, lebih bijaksana dalam berbicara. Ada-ada aja orang-orang kayak gitu ya. Pendukung 02 ya, kurang makan ya, beras mahal, pelanggaran HAM kok dipilih, mending 01 jelas lebih unggul atau minimal 03 lah. Yang butuh makan itu bukan elo, yang butuh makan juga bukan gua, tapi mereka yang sekolah-sekolah itu loh. Lu gak pernah sih ngerasain gimana caranya ngehemat uang jajan supaya beli mainan, supaya untuk beli buku atau buat segala macam. Lu belum pernah sih ngerasain kelaparan di sekolah. Dan lu bilang beras mahal ya. Mohon maaf nih, jangankan beras, sawahnya aja gue punya di Tanjung Bintang. Pelanggaran HAM kok dipilih. Kalau memang Prabowo itu terbukti melanggar HAM, harusnya dia tuh udah memang benar-benar dipenjara, memang benar-benar udah diproses. Dia kan bergabung sama pemerintahan kan 2019 tuh. Terus dia dari tahun 98 sampai ke 2019 tuh kemana aja? Kenapa nggak ditangkap? Dan apa faktanya kalau dia benar-benar ngelakuin pelanggaran HAM? Mending 01 jelas lebih unggul. Iya sih, 01 jelas lebih unggul dari 03. Dan untuk yang 03, selamat ya. Lu kan yang ketawa kemarin ketika dikasih nilai 11/100, dan sekarang lu dinilai sama masyarakat 17/100. Hatur nuhun. So angket itu kan umum sifatnya. Tapi kalau perselisihan hasil pilpres dan pemilu pada umumnya diserahkan pada MK. Hal yang sudah diatur secara khusus oleh ketentuan khusus tidak bisa memberlakukan ketentuan yang bersifat umum. Angket itu umum buat apa aja angket. Tapi kalau spesifik pemilu sudah ada MK-nya. Nah, jadi dia nggak bisa. Itu kalau dalam hukum tuh lex specialis dan derogat lex generalis. Jadi satu yang spesifik itu menyampingkan yang umum. Angket bisa nggak digunakan dalam melakukan pengawasan? Bisa. Tapi kalau pengawasan pilpres bisa nggak? Tidak bisa, karena sudah secara spesifik diatur. Ini diselesaikan melalui mekanisme mekanisme Mahkamah Konstitusi, supaya cepat. Angket itu kan nggak jelas kapan mau selesainya. Kalau diangket sekarang, pertama-tama angket itu 25 orang mengusul, minimal 2 fraksi. Dibacakan dalam rapat paripurna. Ya kalau DPR-nya sempat paripurna, kalau lagi reses, kalau lagi apa? Ya. Paripurna. Paripurna mengatakan, misalnya lah, paripurna kan setuju. Setelah itu dibentuk panitia angketnya. Mulai dia bekerja. Dan setelah itu kan ada kesimpulan angket. Kesimpulan angket itu apa? Rekomendasi. Kalau ada temuan-temuan, ada pelanggaran-pelanggaran, minta kepada polisi, minta kepada jaksa supaya ditindaklanjuti. Atau begini. Tapi angket itu tidak bisa membatalkan hasil pemilu. Nah, nggak bisa. Ya, hasil pemilu itu hanya 2. Yang diumumkan oleh KPU, itulah hasil pemilu. Kalau pihak tidak puas, dia challenge ke MK. Kalau dia tidak men-challenge ke MK, berarti pengumuman hasil akhir pemilu itu final. Kan itu hanya waktunya kan cuma seminggu kan. Ya. Nah, setelah diumumkan tanggal 20 nanti, tanggal 27 sudah harus didaftarkan ke MK kalau tidak puas. Kalau seminggu lewat, putusan pemenang final, nggak bisa diapa-apain lagi, dan itu akan dijadikan pegangan bagi MPR untuk mengadakan sidang melantik presiden dan wakil presiden. Kami para penggiat dan praktisi cyber security, intelijen dan digital forensik analis seluruh dunia menyampaikan sikap terkait perhitungan suara di Pilpres 2024. Yang pertama, hentikan quick count
karena metodologinya bisa diubah untuk membuat hasil yang berbeda. Teknologi ini adalah teknologi lama dan tidak sebaiknya digunakan untuk mempengaruhi masyarakat luas. Jangan pernah membohongi rakyat jika mau gunakan real count. Yang kedua, desak audit secara netral terhadap sistem Sirekap. Libatkan semua auditor netral, baik dalam dan luar negeri, serta perwakilan dari tim pemenangan masing-masing paslon. Yang ketiga, kami tidak peduli paslon mana yang menang. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah jauh hari sebelum dunia ini terbentuk. Maka jika menang, menanglah dengan cara yang jujur dan terhormat. Kalaupun kalah, dengan cara yang sama, terhormat. Yang keempat, desak untuk bersama-sama melakukan evaluasi secara menyeluruh, bukan saja hasil dari yang tertampil atau front end, tetapi langsung akses ke super user atau administrator, tujuannya agar skrip utama bisa direview bersama-sama. Yang kelima, lakukan analisa forensik digital untuk semua hasil C1. Berasal dari mana dan metadatanya seperti apa. Yang keenam, metadata itu adalah yang terkait dengan informasi detail apa saja yang menempel di dalam gambar yang diunggah. Biasanya berisi mengenai timestamp, kemudian location, photo setting, ada ISO speed, ada aperture, ada focal length, resolution, dan lain sebagainya. Kemudian take by apa, atau foto itu diambil oleh apa. Misalkan merek dari kamera atau handphone, kemudian tipenya tipe berapa. Yang berikutnya adalah nomor 7, dengan metadata akan mengurangi persentase error yang muncul. Misalnya jika location dinyalakan, maka location tersebut dibandingkan dengan lokasi yang ada di TPS. Jika location metadata mirip dengan yang ada di TPS, maka itu akan mempermudah sistem bahwa TPS tersebut diambil pada lokasi yang TPS yang seharusnya. Kemudian berikutnya adalah di dalam big data saya, Kafrua Hyper System memberikan reporting bahwa ketika paslon tidak ada satupun yang melewati perolehan sentimen di atas 43,5%. Artinya tidak akan ada satu paslon pun yang menang dalam satu putaran. Big data sudah mencakup hampir semua profiling sentimen penduduk Indonesia. Data diambil selama 3 tahun dengan kemampuan komputasi 10 juta data per hari. Kemudian yang berikutnya adalah saya akan ceritakan mengenai saya belajar mengenai programming. Waktu dulu SMP, jadi ketika satu TPS maksimal adalah 300 DPT, maka if calon 1 dijumlah dengan perolehan suara calon 2, dijumlah dengan perolehan suara calon 3, maka tidak lebih dari 300. Jika lebih dari 300, then ada 2 pekerjaan yang dikerjakan. Yang pertama adalah data tidak ditampilkan karena ini menyalahi aturan. Yang kedua, data bisa direview secara manual oleh administrator atau siapapun yang bertanggung jawab di admin panel. Artinya apa? Ini saja tidak dikerjakan oleh teman-teman dari programmer Sirekap. Ada yang sampai 1000, ada yang sampai 1300. Artinya apa? Yang Anda kerjakan ini sebenarnya adalah tidak lebih dari pekerjaan anak-anak SMP. Waktu dulu saya belajar. Jadi seperti itu. Ya, memalukan kalau misalkan dananya sampai triliunan kemudian pekerjaannya seperti ini. Yang berikutnya adalah bagi kami sistem Anda adalah seperti rumah yang tidak punya pintu dan jendelanya terbuka sehingga siapapun tanpa permisi boleh masuk ke dalamnya untuk mengambil minuman, untuk mengambil makanan ataupun untuk mengobrak-abrik dalam isi rumah. Yang berikutnya adalah segala perbuatan licik dan culas di dalam Pilpres, baik disengaja maupun tidak, maka akan menghasilkan pemimpin yang buruk dan tidak sesuai dengan harapan. Pemimpin yang buruk akan membuat semua masyarakat Indonesia merasakan akibat dari keburukan itu. Maka kami mengingatkan bahwa balasan Allah itu nyata, baik secara instan maupun ditunda. Maka berhati-hatilah dan pikirkan kembali akibatnya. Yang berikutnya adalah mohon izin para suhu,
para mentor, para guru, dan adik-adik didik kami yang sudah membuat sistem ini. Ingatlah, dulu kalian bersama-sama digembleng untuk mendapatkan ilmu yang luar biasa, di mana ilmu ini tidak semuanya orang bisa, tidak semuanya orang mampu. Mengenai keamanan data dan jaringan, mengenai bagaimana cara hacking, mengenai bagaimana mengamankan segala hal yang terkait dengan rumah kalian. Nah, dengan ilmu itu diharapkan dapat dijadikan alat untuk kebaikan. Janganlah mengkhianati para guru dan kiai kalian. Sampai kapanpun kami ini adalah murid dan santri, diberikan ilmu yang lebih dari yang lain adalah wasilah untuk membantu yang lemah dan tertindas dalam menuntut hak-haknya. Jangan dibalik, maka masih ada kesempatan untuk bertobat. Last but not least, kami dari seluruh komunitas siber Indonesia dan dunia yang lurus dan masih mengedepankan idealisme akan melawan semua kemungkaran dengan segala daya upaya kami. Ingatlah, di atas langit ada langit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.